Decluttering itu bukan sekadar beberes rumah, tapi tentang menyadari apa saja yang sebenarnya kita butuhkan dalam hidup. Banyak dari kita terbiasa menyimpan terlalu banyak hal, sampai lupa rasanya hidup dengan ruang yang lega dan pikiran yang tenang. Seringkali barang menumpuk bukan karena dibutuhkan, tapi karena rasa sayang, takut kekurangan, atau kebiasaan menunda. Padahal, semakin penuh ruang kita, semakin penuh juga beban yang tanpa sadar kita bawa setiap hari. Mengosongkan yang berlebihan bukan berarti membuang semuanya. Ini tentang memilih dengan sadar, mana yang masih punya fungsi dan mana yang hanya sekadar memenuhi ruang tanpa memberi manfaat. Saat kita mulai memilah, kita belajar jujur pada diri sendiri. Apakah barang ini benar-benar dipakai? Atau hanya disimpan karena alasan siapa tahu nanti perlu yang tak pernah datang? Proses decluttering mengajarkan kita untuk berani melepaskan. Melepaskan bukan kalah. Justru tanda kita sudah cukup dewasa untuk tahu apa yang layak dipertahankan. Ketika barang yang tak perlu mulai keluar, kita akan merasakan perubahan kecil, tapi nyata. Ruangan terasa lebih lapang, mata lebih nyaman, dan aktivitas sehari-hari jadi lebih ringan. Bukan cuma rumah yang terasa lega, pikiran pun ikut bernapas. Tanpa tumpukan yang mengganggu, fokus jadi lebih mudah, dan hati terasa lebih tenang. Menguatkan yang perlu artinya memberi ruang bagi hal-hal yang benar-benar penting. Barang yang sering dipakai, kenangan yang bermakna, dan kebiasaan yang mendukung hidup kita. Decluttering juga membantu kita lebih menghargai apa yang sudah dimiliki. Saat jumlahnya lebih sedikit, perhatian kita jadi lebih penuh, dan penggunaan jadi lebih maksimal. Dalam proses ini, kita belajar bahwa cukup itu bukan tentang punya banyak, tapi tentang merasa puas dengan yang ada. Perasaan cukup inilah yang membuat hidup terasa lebih damai. Tak perlu langsung sempurna, lakukan perlahan. Mulai dari satu sudut kecil, satu laci, atau satu kategori barang yang paling mudah. Setiap langkah kecil tetap berarti. Yang penting adalah konsistensi dan niat untuk hidup lebih rapi, ringan, dan terarah. Decluttering bukan tren sesaat, tapi kebiasaan yang bisa dibawa ke banyak aspek hidup. Dari barang, waktu, sampai pikiran yang sering penuh oleh hal tak perlu. Saat yang berlebihan dikosongkan, kita memberi kesempatan pada hal yang penting untuk tumbuh. Ruang yang tercipta bisa diisi dengan ketenangan dan tujuan yang lebih jelas. Pada akhirnya, decluttering mengingatkan kita bahwa hidup yang sederhana bukan hidup yang kurang, tapi hidup yang lebih kuat. Karena kita memilih dengan sadar apa yang benar-benar perlu. Setelah merasakan ruang yang lebih lega, kita mulai menyadari betapa sedikitnya hal yang sebenarnya kita butuhkan untuk hidup dengan nyaman. Banyak dari yang dulu dianggap penting ternyata tidak terlalu berpengaruh pada kebahagiaan kita. Dari sini, muncul kebiasaan baru untuk berpikir sebelum menyimpan atau membeli sesuatu. Kita jadi lebih bijak dan tidak mudah tergoda oleh keinginan sesaat. Decluttering juga melatih kita untuk lebih bertanggung jawab terhadap pilihan sendiri. Setiap barang yang masuk punya alasan yang jelas, bukan sekadar ikut-ikutan atau karena diskon. Saat rumah lebih rapi, waktu yang biasanya habis untuk mencari barang pun berkurang. Aktivitas sehari-hari terasa lebih lancar dan tidak melelahkan. Kondisi ini perlahan membangun suasana yang lebih positif di rumah. Rumah bukan lagi tempat yang membuat stres, tapi jadi ruang untuk beristirahat dan memulihkan energi. Kita juga belajar bahwa kenyamanan tidak selalu datang dari hal baru. Justru dari keteraturan dan kesederhanaan, rasa nyaman itu tumbuh dengan sendirinya. Decluttering mengajarkan kita untuk berdamai dengan masa lalu. Barang-barang lama yang tak terpakai bisa dilepas tanpa harus melupakan kenangan yang ada. Dengan melepas yang berlebihan, kita memberi ruang untuk hal-hal yang sedang dan akan kita jalani. Hidup terasa lebih siap menyambut perubahan. Perlahan, kita mulai merasa lebih percaya diri dengan pilihan hidup yang sederhana. Tidak lagi merasa tertinggal atau kurang dibandingkan orang lain. Kebiasaan ini juga bisa menular ke anggota keluarga. Saat satu orang mulai, yang lain pun bisa ikut merasakan manfaatnya. Decluttering bukan tentang aturan yang kaku, tapi tentang menemukan ritme yang sesuai dengan diri sendiri. Setiap orang punya versi rapi dan cukupnya masing-masing. Saat rutinitas ini dijalani dengan tenang, kita tidak lagi merasa terbebani. Justru ada kepuasan kecil setiap kali melihat ruang yang tertata. Dari sini, kita belajar mengatur prioritas dengan lebih jelas. Mana yang perlu didahulukan
dan mana yang bisa ditunda atau dilepas. Decluttering membantu kita fokus pada hal yang memberi nilai nyata dalam hidup. Bukan sekadar tampilan, tapi juga fungsi dan makna. Dengan terus menjaga kebiasaan ini, hidup terasa lebih ringan dan seimbang. Karena kita memilih untuk mengosongkan yang berlebihan dan menguatkan yang benar-benar perlu. Seiring waktu, kita mulai merasakan bahwa hidup dengan lebih sedikit justru memberi rasa aman. Tidak ada lagi kekhawatiran berlebihan tentang barang yang rusak, hilang, atau menumpuk tanpa tempat. Setiap sudut rumah menjadi lebih mudah dirawat. Membersihkan pun tidak lagi terasa melelahkan karena jumlah barang yang harus diurus sudah jauh berkurang. Decluttering juga membuat kita lebih peka terhadap kebutuhan diri sendiri. Kita jadi tahu apa yang benar-benar mendukung aktivitas dan apa yang hanya sekadar ada. Dalam kondisi yang lebih rapi, suasana hati cenderung lebih stabil. Pikiran tidak mudah penuh karena lingkungan sekitar terasa tertata. Kita mulai menikmati hal-hal sederhana yang dulu sering terlewat. Ruang kosong yang tercipta memberi kesempatan untuk bernapas lebih dalam. Kebiasaan menyimpan tanpa tujuan perlahan tergantikan dengan kebiasaan merawat yang sudah ada. Barang dipakai dengan lebih sadar dan penuh tanggung jawab. Decluttering bukan lagi tugas berat, tapi bagian dari rutinitas hidup. Sedikit demi sedikit, kita terbiasa mengecek dan merapikan sebelum keadaan kembali penuh. Saat menerima tamu, tidak ada lagi rasa sungkan atau khawatir. Rumah terasa lebih siap dan nyaman untuk siapapun yang datang. Kita juga belajar menghargai waktu dengan lebih baik. Tanpa banyak distraksi, fokus pada pekerjaan atau keluarga jadi lebih mudah. Decluttering mengajarkan bahwa ketenangan seringkali datang dari hal yang sederhana. Bukan dari banyaknya kepemilikan, tapi dari keteraturan. Perlahan, kita menjadi lebih selektif terhadap hal-hal di luar rumah juga. Mulai dari jadwal, pergaulan, hingga aktivitas yang menyita energi. Kebiasaan ini membantu kita menjaga keseimbangan hidup. Tidak semua hal harus diikuti, tidak semua ajakan harus diterima. Dengan hidup yang lebih tertata, kita punya ruang untuk berkembang. Energi yang dulu habis untuk mengurus hal tak perlu, kini bisa dialihkan ke hal yang bermakna. Decluttering mengingatkan bahwa hidup adalah tentang pilihan. Setiap yang kita simpan atau lepaskan punya dampak pada keseharian kita. Ketika yang berlebihan terus dikurangi, yang perlu akan semakin terasa kuat. Dan hidup pun berjalan dengan lebih ringan dan penuh kesadaran. Pada titik ini, kita mulai melihat perubahan bukan hanya di rumah, tapi juga dalam cara berpikir. Keputusan-keputusan kecil terasa lebih jelas karena tidak lagi dipengaruhi oleh rasa berlebihan. Hidup dengan ruang yang lebih lapang membuat kita lebih mudah bersyukur. Apa yang ada terasa cukup dan tidak lagi dibandingkan dengan milik orang lain. Decluttering perlahan menumbuhkan rasa percaya bahwa kita mampu mengelola hidup sendiri. Tanpa harus dikelilingi banyak barang, kita tetap bisa merasa aman. Setiap barang yang tersisa benar-benar punya peran. Tidak ada lagi benda yang hanya menjadi penghuni pasif tanpa makna. Kebiasaan ini juga mengajarkan kita untuk lebih disiplin. Ketika ada barang baru masuk, kita sadar bahwa ada tanggung jawab untuk menjaganya tetap seimbang. Dalam keseharian, kita jadi lebih ringan bergerak dan beraktivitas. Tidak ada rasa sesak yang dulu sering muncul tanpa disadari. Decluttering membuka ruang untuk kreativitas. Ruang kosong memberi kesempatan bagi ide-ide baru untuk muncul dan berkembang. Kita mulai menikmati proses, bukan hanya hasilnya. Merapikan menjadi momen refleksi, bukan lagi tugas yang melelahkan. Perlahan, rasa ingin memiliki berlebihan berganti dengan rasa cukup yang menenangkan. Keinginan tidak lagi menguasai, tapi bisa dikendalikan. Lingkungan yang rapi memberi pengaruh pada cara kita berkomunikasi. Emosi lebih stabil dan respon pun terasa lebih tenang. Decluttering juga membantu kita lebih menghargai proses hidup. Tidak semua harus cepat, tidak semua harus sempurna. Kita belajar bahwa melepas tidak selalu berarti kehilangan. Terkadang, melepas justru memberi ruang bagi hal yang lebih baik. Dengan rutinitas yang lebih sederhana, waktu terasa lebih panjang dan bermakna. Hari-hari tidak lagi terasa terburu-buru. Decluttering menjadi pengingat bahwa hidup tidak harus rumit. Cukup dengan memilih yang penting dan merawatnya dengan baik. Saat yang berlebihan terus dikosongkan. Kekuatan hidup justru tumbuh dari hal-hal yang benar-benar perlu dan berarti.